look in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac, girl. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membuat video nih tentang sistem hidrolik dan pneumatik. Nah, kami mengerjakan tugas video ini yang mana untuk memenuhi tugas mata kuliah hidrolik dan pneumatik yang telah diberikan oleh Ibu Hanifadina STMT selaku dosen pengampu mata kuliah hidrolik dan pneumatik. Baik, sebelum kami memulai videonya, perkenalkan dulu nih, nama saya Bias Sinara Brilianta dengan NIM 81240034. Dan saya Melanie Zen Hafid dengan NIM 81240013. Oke, saya Ari Ledo Pratama dengan NIM 81240056. Saya Diva Gali Prastio dengan NIM 81240005. Saya Imam Pemuji dengan NIM 81240037. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami. Jadi, pada kali ini kami akan membahas penerapan sistem hidrolik dan pneumatik di lingkungan kerja, khususnya pada dump truck. Sistem ini punya peran yang sangat penting dalam proses kerja alat berat. Tanpa sistem ini, pengangkatan dan penurunan bak dump truck akan memerlukan tenaga besar dan waktu yang lama. Seperti kita lihat di belakang, truk ini kan sangat besar. Jika tidak dilakukan dengan sistem ini, maka sangat-sangatlah tidak efisien. Dengan adanya sistem hidrolik, semua proses menjadi lebih mudah, efisien, dan aman. Seperti yang sudah saya bilang tadi, dalam video ini kami akan menjelaskan 5 hal utama, yaitu yang pertama adalah prinsip kerja sistem hidrolik dan pneumatik. Yang kedua, cara kerja spesifikasi pompa. Yang ketiga adalah fungsi pressure regulator. Dan yang keempat adalah valve dan cara kerjanya. Serta yang terakhir adalah aktuator pada dump truck. Maka dari itu, ikutin keseruan video kami. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Oke, di sini aku akan membahas prinsip kerja dari sistem hidrolik. Nah, pada dasarnya sistem hidrolik dan pneumatik ini sama-sama digunakan untuk mentransmisikan daya. Oke. Namun dengan media yang berbeda. Sistem hidrolik menggunakan fluida cairan seperti oli. Sedangkan sistem pneumatik itu menggunakan udara bertekanan. Nah, di dump truck ini seperti kita lihat yang menggunakan sistem hidrolik karena mampu menghasilkan gaya besar dan bertekanan yang stabil. Prinsip kerja dari sistem hidrolik yang berdasarkan hukum Pascal yang berbunyi tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah dan besar yang sama. Yang artinya itu gaya kecil yang diberikan pada suatu sisi fluida bisa menghasilkan gaya besar di sisi lainnya. Seperti yang kita lihat dalam truk ini, sistem hidrolik yang berfungsi untuk mengangkat dan menurunkan bak. Ketika pompa menekan ke oli silinder, piston akan terdorong keluar dan mengangkat bak. Saat tekanan dilepaskan, oli kembali ke tangki dan piston masuk lagi sehingga bak bisa naik ataupun turun ke posisi semula. Selanjutnya kita bahas tentang pompa hidrolik dan pressure regulator. Namun di sini pressure regulator tidak ada ya. Kita fokus ke pompa hidrolik. Pompa hidrolik mengubah energi dari mesin menjadi energi fluida pada dump truck. Pompa ini digerakkan oleh sistem power take off yang terhubung langsung ke mesin utama yang terdapat pada transmisi sendiri. Saat PTO diaktifkan, pompa akan berputar dan menekan oli ke dalam sistem
digunakan menggerakkan aktuator atau silinder bom tersebut. Jenis pompa umum digunakan pada dump truck adalah gear pump atau valve pump. Contoh spesifikasi: tekanan kerja sekitar 160 sampai 250 bar, debit aliran 30 sampai dengan 80 liter per menit. Daya penggerak dari PTO mesin atau transmisi utama. Nah, supaya tekanan sistem tidak berlebih, digunakan pressure relief atau pressure regulator. Komponen ini menjaga agar tekanan tidak melebihi batas aman. Jika tekanan batas lebih batas, katup regulator atau pressure relief dan akan terbuka dan mengalirkan oli kembali ke tangki sehingga sistem terlindungi dari kerusakan. Pressure relief sendiri terdapat pada pompa hidrolik, terdapat di dalam pompa hidrolik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang valve dan cara kerjanya. Jadi, valve ini berada di dalam pompa. Valve adalah komponen yang berfungsi untuk mengatur arah, tekanan, laju, aliran oli di dalam sistem hidrolik. Jenis valve yang digunakan dalam drum truck ini antara lain adalah directional control valve, ada juga check valve, dan relief valve. Dan di sini juga control valve adalah jenis yang sering digunakan. Katup ini menentukan apakah bak drum truck akan naik, turun, diam, dan di posisi netral. Ada juga cara kerjanya seperti ini. Seperti saat tuas kontrol digerakkan ke posisi angkat, valve akan membuka jalur ke sisi bawah piston. Oli bertekanan mendorong piston keluar dan bak akan terangkat naik. Yang kedua, ada juga saat tuas dikembalikan, arah aliran akan berubah, oli akan mengalir ke tangki, dan bak akan turun dan dengan bantuan gravitasi. Sedangkan check valve memastikan oli hanya mengalir searah saja. Relief valve menjaga tekanan agar tetap stabil. Dan ada juga dengan kombinasi valve ini sistem hidrolik dapat bekerja dengan aman, terkontrol, dan efisien. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan komponen terakhir yang akan kita bahas adalah aktuator hidrolik atau yang sering disebut silinder hidrolik. Jadi ini tabung ini yaitu aktuator hidrolik. Aktuator berfungsi mengubah energi fluida tekanan menjadi gerakan mekanik linear. Pada dump truck, aktuator inilah yang mendorong dan menurunkan bak. Jenis silinder yang digunakan biasanya single acting telescopic cylinder. Artinya, silinder hanya bekerja satu arah, naik karena tekanan fluida dan turun karena gravitasi. Spesifikasi umum aktuator dump truck: tekanan kerja sekitar 200 bar, gaya angkat hingga 20-40 ton. Gerakan linear, maju dan mundur piston. Ketika oli bertekanan masuk ke dalam silinder, piston terdorong keluar dan bak terangkat. Setelah itu, oli dikembalikan ke tangki, piston masuk kembali, dan bak turun dengan halus. Nah, dari pembahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa sistem hidrolik pada dump truck bekerja berdasarkan hukum Pascal. Pompa berfungsi menekan oli, pressure regulator menjaga tekanan tetap aman, valve mengatur arah dan laju aliran, dan aktuator mengubah tekanan fluida menjadi gerakan angkat bak. Dengan kerjasama seluruh komponen ini, dump truck dapat bekerja secara efisien, aman, dan mampu mengangkat beban berat hanya dengan tenaga fluida. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.